Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ta'ala berkitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abi Hurairah, "Idza matal insanu qata'a anhu amalahu illa min salasatin min shadaqatin jariyatin aw ilmin yanfa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu." Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wa hadirat rahimakumullah, wabil khusus dilakukan oleh tim sepuh dalam sesepuh para alim ulama, wabil khusus Bapak Yazid yang kita hormati, Sagung Kilangah yang diperoleh. Oke, pada ibu kalian, mohon sekarang kita mengikuti nanti mohon Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah izin mereka tingkat nih Bapak Ibu boten Jawa yang rasik ragi bener. Sebelum kita mulai setunggal pantun nih Bapak Ibu. Buah tebu manis rasanya. Bapak Ibu apa kabarnya? Alhamdulillah. Betul sangat luar biasa nih, betul loh. Biasanya kan alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah betul. Ikan mujair, ikan sepat yang hadir mudah-mudahan semuanya sehat. Tinggal mari. Amoy. Ubur-ubur ikan lele. Insya Allah sebelum jam 11 pengajian selesai. Aturun Bapak Ibu hadirin Allah. Sadari matur kula badhe ngaturaken bilih menika tahun kelima saya mengisi Majelis Birrul Walidain tahun 2020. Kemudian ada Covid sekali libur. Kemudian yang ketiga dan yang ini nanti insya Allah yang keempat karena ada libur sekali karena Covid. Bapak Ibu rasakan enggak? Uang matur tahun 2020 babakan menapa? Saya matur di Birrul Walidain tahun 2020 kagum memetakan bahwa ketika seorang anak Adam itu sudah ajal, sudah maut, sudah sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, masih ada fadilah-fadilah yang didapat baik dari amalannya atau dari keturunan-keturunannya. Ini singkat berdoa. Yang pertama, shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Yang kedua, au ilmin yang tanfa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ketiga, waladin sholihin yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan. Yang keempat, doa dari para kaum muslimin yang lain, tidak hanya anak keturunannya. Dasarnya apa? Dasarnya Bapak Ibu, tadi di kalian Bapak Yazid ada doa hingga wonten surah Al-Qur'an, surahipun nggih menika surah Al-Hasr ayat 10, yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Kita diajari mendoakan orang-orang mukmin sebelum kita, termasuk orang yang tersebut kafir. Terus bukan namun anak keturunannya, tapi juga doa para kaum muslimin. Termasuk apa? Termasuk pada sholat jenazah. Itu fardu kifayah juga kita ingin mendoakan mayit jenazah. Jenazah mayit jenazah menika almarhumah sanes bapak ibu keluarga kita. Ini selaku sama muslim wajib kifayah, fardu kifayah mendoakan. Allahumma firlahu nikaku. Warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. Putri Allahumma firlaha warhamha wa'afihi wa'fu anha.
Jadi ada doa dari kaum muslimin yang lain yang bukan keturunannya masih bisa fadilahnya diterima oleh almarhum almarhumah. Selanjutnya ini menikah, kalau tadi sedekatin jariyatin itu sedekah dari pribadinya si almarhum ketika hidup. Nah ini Bapak Ibu ternyata lebih ada sedekah yang bisa dilakukan oleh ahli waris atas nama orang tuanya. Kalau saya urutnya berbeda, Bapak Ibu menikah kira apa yang itu sakit sedekah, menikah ahli waris pun kagungan kecekapan yang itu sedekah, dipun nyatakan Bismillahirrahmanirrahim ta'ala illa arwahi, nah kata arwahi Bapak Ibu arwahi nih ilahi ilahi Bapak tidak harga bisa dinyatakan. Termasuk tidak hanya sedekah, yang keenam haji, umroh, menyembelih hewan kurban bisa diniatkan untuk orang tua yang sudah meninggal. Yang ketujuh, kebaikan fadilah masih diterima oleh jenazah almarhum almarhumah sinamun sampun masuk alam barzakh adalah menyambung silaturahim dari sahabat kerabat orang tuanya yang zaman dulu masih hidup. Ini yang hadir ini saya kira banyak juga yang dari luar negeri. Yang terjauh saya ikuti Bapak Ibu. Saya yang dari Undi Magelang ada nggak? Wonosobo terjauh. Apa kan lebih jauh lagi? Sleman nanti dia hadir. Oh, ya. Saya ikuti. Oh, tempel. Alhamdulillah. Kekerabatan ini yang dulu dibangun orang tuanya dilanjutkan oleh putrawanya ahli waris dan silaturahim berlangsung terus fadilahnya sampai kepada orang tua yang sudah meninggal. Maka majelis birrul walidain Sayyidina Usul nikah adat nikah hukumipun ubah tergantung isi adatnya. Kalau adat isi dengan kebaikan jadi sunnah. Tapi kalau adat isi dengan maksiatan haram. Maka adat birrul walidain isi dengan kebaikan ada fadilah-fadilah menjalin silaturahim. Maka ini kita bismillah kita nyatakan selain orang ini silaturahim. Manfaatipun boten namung alaikun piyambak, ana ini mungkin yang sepuh kita ingin sampun marak sowan mengasih dalam Allah Subhanahu wa taala. Terakhir bab iki lho, sering lahir pengajian. 20 matur fadilah yang masih bisa diterima oleh mayit jenazah almarhum almarhumah adalah bacaan zikir dan ayat Tuhan yang dikirimkan oleh kaum muslimin langkung-langkung fitra wayahipun. Dasaripun apa? Saged dibuka wonten ing kitab Ahkam Tamani Al-Maut pilih bacaan Quran ini. Sinawan Pak hadisipun hadis rumah. Tapi saya termasuk penganut yang kalau hadis rumah tapi ada manfaat fadilahnya bismillah, saya termasuk yang menerima. Oleh Rasulullah SAW kan Abu Hurairah, hadis saya riwayat Abu Hurairah, barang siapa masuk ke kuburan kemudian membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dan surat At-Takatsur, maka lalu berdoa, sesungguhnya bacaan dari doa-doa itu pahalanya adalah sampai kepada ahli kubur. Jadi termasuk hadis saking dipun riwayataken saking Abu Hurairah. Maka ada manfaat bacaan zikir dan bacaan Quran yang diniatkan. Maka seperti Pak Yahid bilang setiap mulai illa arwahi, maksudnya arwati illa ruhi, kalau nanti illa ruhi. Tuh, Pak Jokowi biasanya pun ada bacaan Yasin, bacaan Quran kalau diniatkan. Ini dari hadis ini kok, insyaallah apabila itu dumugi kagem jenazah mutawid yang kita ingin sampai marah sholat melakukan Allah Subhanahu wa taala. Tahun 2020 pulang di sini. Kemudian tahun 2021 absen karena apa? Covid. Biasanya nggak Covid Bu. Ya alhamdulillah itu tak dunia. Nanti haji barang diberhentikan. Salah satu dua akhir zaman itu kan Rasulullah nanti ngendika tidak akan datang hari kiamat ketika nanti haji itu berhenti dan ternyata itu sudah datang, sudah terjadi. Riyen akhirnya bukan nanti mikir, sopo sing iso ngedeki. Bukan sing wantun ngedeki ibadah haji. Tapi mau Allah ikan alit boten ketika menangipun apa corona ternyata bisa memungkinkan haji. Tidak boleh sama sekali beberapa orang ini, tetapi secara umum di luar penduduk akan tidak boleh. 2022 Ramadan. Bahwasannya selain orang-orang tua yang sudah kita kirim doanya,
kita yang akan juga nanti menyusul harus menyiapkan diri. Ada amalan-amalan yang nanti ketika kita pindah alam barzakh kita sudah merasakan engkau azab kubur. Saya ngatur di sana ada 5 paling besar amalan. Di kebiasaan-kebiasaan yang bukan saya menguatkan azab bukan menggomangkih wonten alam akhirat ing alam kubur sampun kita rasakan azab itu. Azabipun berbohong, ajeng berkhianat, ajeng fitnah, ajeng namimah, mengadu domba, ajeng boten menjaga kesucian dari pakaian ketika seperti buang air kecil dan seterusnya. Sementara ada 5 perkara yang dapat melindungi dari azab kubur. Ini kok doa. Dan ini pun harus lebih pada saat tahiyatul akhir. Saat sampun selawat kita masuk doa. A'udzubillahi min azabil qabri. Min azabil jahannam kan saat itu. Ajar kami kali menjaga iman, akidah tauhid, menjaga sholat waktu, yang tepat membaca Al-Quran, terutama surah Al-Mulk. Setiap hari dibaca, insya Allah menjadi benteng dari azab kubur. Terakhir berzikir, terutama tasbih dan istighfar. Jadi perkara yang bisa melindungi kita dari azab kubur. Tahun 2023 mana? Orang kita ikut tinggal 2 tahun. Tahun yang lalu saya kantor masih di sebelah selatan nih, saya pindah ke sini. Background yang mirip ya tadi tulisannya di luar ini karena yang misi ini. Jadi file ya kode. Saya lagi nganggo sarung hijau nih, dia yang di pokok hijau ini terus. Saya ngatur Bapak Ibu tahun yang lalu bahwasanya selain ada azab yang kita nanti akan terima di alam kubur, boten atas ada perkara-perkara yang bisa mendatangkan azab ketika di dunia. Tidak menunggu di alam barzakh, tidak menunggu di alam kubur. Apa saja? Banyak perkara. Pertama, berbuat zalim semena-mena terhadap sesama manusia. Yang kedua ini penting. Saya mengingatkan kepada para santri anak-anak yang di belakang, durhaka kepada orang tua. Azabnya tidak usah menunggu ketika mati, tidak usah menunggu di alam barzakh, tapi cash and carry kontan di alam dunia. Lazim berselingkuh, berzina, berbuat curang, timbangan, ngapusi lantas pun bisnis, tidak membayar zakat dari hati, bukan namun zakat fitrah, tapi zakat mal, riba, dan terakhir merusak alam. Ini cash and carry kontan diberikan di dunia. Persaran teman apa? Nebangi pohon-pohon di daerah yang memang harusnya resapan air. Cash and carry banjir, bandang, tanah longsor dan seterusnya. Sementara ada 5 amalan yang kalau dilakukan di dunia tidak usah nunggu di alam barzakh, tidak usah nunggu di akhirat, juga pahalanya, kebaikannya, fadilahnya diberikan di dunia. Yang pertama sedekah. Ini akan diberikan langsung. Makanya dengan buka Al-Baqarah ayat 261. Langsung menuntut ilmu, dinaikkan derajatnya, tidak usah nunggu di akhirat, tetapi di dunia juga akan dinaikkan derajatnya. Yang ketiga sabar, 4 ikhlas. Yang terakhir fisabilillah, berjuang di jalan Allah, bukan namun jihad membela agama Allah, tapi berjuang di jalan Allah yang termasuk bersungguh-sungguh di dalam mengupayakan kebaikan-kebaikan, memudahkan kaum muslimin di dalam ibadah dan seterusnya. Jadi yang matur, langsung kita laksanakan kanthi materi yang lain. Muslim menonton peningkatannya kali singkat yang betul kesukaan, Bapak. Saya ingat. Tahun ini saya matur Bapak Ibu, tadi ada satu hadis, mutawatir itu diriwayatkan oleh semua perawi hadis, muttafaqun alaih, sudah tidak ada keraguan, sahih. Semua 6 kitab hadis sepakat hadis itu sahih. Ini yang di depan tadi yang kita idza mata al-insanu qata'a anhu amalahu illa min salasati. Redaksi ini sebagai sedikit berubah ya. Maksudnya tidak matal, tidak mau kami insanu dan seterusnya. Ini berbeda, tapi ini sama. Jika manusia mati, maka terputus amalnya kecuali itu. Itu hadis mutawatir muttafaqun alaih. Sepakat hadisnya sahih, tidak ada perbedaan, tidak ada yang meragukan. Ingkang kula bari matur Bapak Ibu, terkait sedekah jariyah. Kita ini masih hidup, ada kesempatan. Kalau Bapak Ibu kita yang sudah meninggal, kita bisa juga bersedekah atas nama beliau. Tapi ketika kita bersedekah, maka perlu ada persiapan, termasuk
dalam sedekah itu yang paling kita siapkan adalah terkait dengan rezeki. Dengan ini saya ingin bahas bagaimana rezeki datang dari pada Allah pada kita, dari Allah kepada kita di dalam Al-Quran. Karena dengan rezeki itu nanti kita bisa bersedekah, yang dengan sedekah itu nanti insya Allah bisa menjadi sedekah jariyatin yang pahalanya mangke saged kita nikmati sinamsa kita sampun wonten ing alam barzakh. Rezeki Bapak Ibu yang masih saged bagian sedekah adalah apa? Definisi rezeki adalah segala sesuatu yang dikaruniakan Allah, rahmat Allah yang diturunkan pada semua makhluknya, termasuk kita manusia, dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung kelangsungan hidupnya. Rezeki ini akan kali, Bapak Ibu, kali warni. Yang pertama, yang rezeki kaspasan ma'adi, ma'ad. Rezeki ma'ad itu rezeki yang berupa materi ketok barang ini. Contohnya apa? Harta benda. Ingat, itu rezeki. Makanan, minuman, snack itu. Sini orang jual ya, ambil komplit sendiri. Itu rezeki. Minuman. Hewan ternak, rezeki. Tempat tinggal, di buah-buahan saking Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kan nggak pernah nanam apa nih? Ini hujan dari dulu. Tumbuh alami kemudian kita mengambil dan sebagainya. Semuanya rezeki yang kelihatan, rezeki ma'adi. Ini rezeki yang bentuknya kelihatan. Yang kedua, rezeki yang bentuknya tidak terlihat tapi bisa dirasakan. Namanya ar-razaq ar-rizqu maknawi. Rezeki maknawi yang tidak kelihatan barangnya tapi bisa dirasakan. Contohnya apa? Rezeki yang bersifat batinnya dia misalnya keimanan. Makanya ini kadang-kadang Ustaz balik terus marilah kita bersyukur atas nikmat yang paling besar yaitu iman Islam. Iman Islam itu tidak kelihatan, bisa dirasakan, ada indikasinya. Contoh malih nawa, rasa aman, tentram. Sebuah keluarga yang rukun, yang sakinah, ada ketentraman di dalam keluarga itu. Ketentraman itu tidak terlihat, bisa dirasakan. Maka muncul baiti jannati, rumah tanggaku, keluarga bukan ada saking rasa tentramnya seolah-olah sudah sampai di surga. Jadi rezeki maknawi adalah rezeki yang tidak kelihatan tapi bisa dirasakan. Contohnya mana apa Bu? Ilmu. Yang ilmu itu kadang-kadang betul ketinggalan. Saya nanti menjauh di Jogja itu ada seorang yang punya pondok kecil, dia habis 30 juz, kamu lagi sepuh. Nih, buatan muncalkan pondok itu biasanya kebun, anggo training, ambil olahraga anggarin. Orang yang butuh ngertos, itu pimpinan pondok yang hafal 30 juz dan pimpinan pondok ilmunya luar biasa. Tidak kelihatan ilmunya, kalau dari fisiknya. Baru kelihatan ketika ngajar, ketika memberikan fatwa dan seterusnya. Ilmu termasuk rezeki maknawi. Jangan punya kagungan pro putri ilmunya singkong, pakai rezeki luar biasa. Kenapa? Waladin solihin dan ulang. Keturunan yang soleh bisa mendoakan. Betul itu apa Pak? Keturunan yang betul soleh, keturunannya betul. Yang soleh, insya Allah terangkan mustajab. Yang betul soleh, bahwa ya perlu pulang balik dengan istimewa pada ini katakan betul mustajab. Sama dididik anak yang soleh jadi rezeki maknawi. Termasuk al kalimah, al kalimah sabar, kaji. Misalnya santri anak-anak itu kalau toat, masya Allah, orang tua itu seolah mendapatkan harta yang tidak terkira. Makanya kita lagu ya, harta yang paling berharga keluarga. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Sekian sakinah. Rezeki maknawi. Kados pundi carane Quran mengabarkan kepada kita Bapak Ibu datangnya rezeki. Oke. Pukul 10:30 dari 15 menit lagi. Oke. Rezeki datang lewat Quran, dari Quran Bapak Ibu. Yang pertama satu dibuka oleh surah Al-Hud, surah Hud ayat ke-6 yang saya bacakan tadi. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha, bahwa tidak ada satu makhluk pun yang melata di muka bumi yang rezekinya tidak dijamin oleh Allah.
Jadi surah Hud ayat 6 mengatakan bahwa ada rezeki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semua makhluknya. Termasuk kita mau melata di dalam bumi, agama apapun, iman tidak iman, rezekinya dijamin oleh Allah. Guru keterbangan, gurunya wira sekolah. Ini beliau para itu termasuk rezeki yang dijamin. Ikan di kedalaman lautan yang tidak tembus cahaya, rezekinya didatangkan oleh Allah. Makhluk kecil di dalam gua serangga yang gelap gulita, rezekinya didatangkan oleh Allah. Jadi rezeki yang pertama rezeki yang dijamin oleh Allah tanpa membedakan siapapun karena Allah Maha. Yang kedua Bapak Ibu, rezeki di derek Al-Quran dibuka oleh surah An-Najm. Dia menikah rezeki yang muncul karena ikhtiar kita, rezeki yang muncul karena usaha manusia. Surah An-Najm Allah mengatakan wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Bahwa tidaklah manusia itu mendapatkan apa-apa kecuali atas usahanya. Contoh ini surah Ar-Ra'd Allah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu berkeinginan sendiri, berniat sendiri ingin merubahnya. Misalnya orang yang kerjanya mungkin belum rajin, kemudian rajin, apapun agamanya, apapun imannya, mungkin karena ikhtiarnya, kemudian ada sebab, ada akibat, sebabnya dia rajin, akibatnya rezekinya banyak. Maka ada yang bertanya kepada saya, Pak, orang itu ateis, hidup di dunia barat, kok bisnisnya sukses? Karena faedahnya nih, faedahnya bahwasanya Allah memberikan rezeki kepada siapa saja yang berusaha. Rezeki yang muncul karena ikhtiar. Diberikan kepada siapa saja yang mau berikhtiar, mau berusaha, mau rajin, kemudian amanah dan sebagainya. Yang ketiga Allah paling menghatikan tentang surah Ibrahim ayat 7, la in sakatum la azidannakum wa la in kafartum inna adzati lasyadid. Rezeki karena bersyukur. Nah, ini tidak diberikan kepada siapa saja, tapi diberikan kepada orang-orang yang bersyukur. Akan ditambahkan nikmatnya, ditambahkan rasa bahagianya. Ini termasuk rezeki maknawi. Karena barang siapa bisa bersyukur, sudah untuk bahagia. Ini rezeki yang muncul, rezeki maknawi ada rasa tenang, tenang, bahagia. Kalau kita banyak-banyak bersyukur. Masa sering matur kepada para santri, jangan menunggu bahagia untuk bersyukur, tapi bersyukurlah, insya Allah engkau akan bahagia. Yang keempat, Bapak Ibu, rezeki yang muncul karena ketakwaan. Nah, ini penting. Rezeki yang muncul karena seorang itu bertakwa. Allah dengan sifat Ar-Rahim, rasa sayang tidak diberikan kepada semua umatnya, tapi kepada orang-orang yang terpilih. Siapa? Orang-orang yang bertakwa. Allah paling pengertian. Watan surah At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillah, barang siapa bertakwa kepada Allah, wa may yaj'allahu, akan diberikan untuknya makhraja, jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak diduga. Yang keempat, rezeki karena kita bertakwa. Rezeki karena maha rahimnya Allah, sayangnya Allah, diberikan hanya pada orang-orang tertentu, orang-orang yang menjaga ketakwaannya, menjaga ibadah-ibadahnya, termasuk menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muncul Bapak Ibu, kadang-kadang kita sudah ikhtiar, dan sudah berdoa bahkan, tapi rezekinya masih seret, rezekinya masih mampet, rezekinya masih tersumbat. Apa kata Rasulullah SAW mengenai hadis An-Nasa'i lagi Majah? Inal abda la yuharuma rizqo bidzambi yusibuhu wala yaruddul qadara ila du'a wala yazidu bil umuri ila birru. Ini hadis penting. Sesungguhnya seorang hamba benar-benar tersumbat rezekinya
disebabkan dosa yang dilakukan. Terus dosa itu bisa menghambat rezeki, kemaksiatan bisa menghambat rezeki. Dan tiada yang dapat menolak takdir kecuali doa, dan tidak ada yang dapat menambah usia selain dari kebaikan. Maka hati-hati kalau kita kadang-kadang diuji dengan rezeki yang tidak lancar, boleh jadi Bapak Ibu konsil ada dosa-dosa kecil yang kita sepelekan. Kita menyepelekan hal-hal yang dilarang Allah. Kita bahkan berbangga-bangga dengan mungkin dosa-dosa aib kita yang Allah itu pada rasa sayangnya aib sudah ditutup, tapi kita yang justru mengubah-ubah diri sendiri. Nah ini hati-hati bisa menghambat rezeki kita. Yang kelima Bapak Ibu, kita bisa buka di surah An-Nur ayat 10-11. Rezeki yang muncul karena istighfar, karena kita memohon ampun, karena bertaubat. Allah berfirman, beristighfarlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah pengampun dan Dia akan mengirimkan rahmat hujan dan juga memperbanyak harta kamu. Terus kami rezeki surat boleh jadi karena dosa-dosa kita untuk melancarkannya dengan membaca istighfar. Karena istighfar dari mulai yang paling sederhana, astagfirullah, astagfirullahaladzim, diungkapi astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wa atubu ilaihi. Satu dilengkapi lagi, saya tulis istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta wa tani wa nafsuka wa la ala bika masnafa wa a'udzubika min syarri ma sanatu abu laka bi ni'matika alayya wa bika bi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bisa syair kata astagfirullah dan seterusnya. Saya tidak maksudnya itu lagi batuk. Istighfar bisa mengundang lancarnya rezeki. Jadi kalau kita seret, kadang-kadang akan mos istighfar. Kemudian yang keenam Bapak Ibu, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 261, Allah paling menghentikan pilih rezeki bisa muncul karena sedekah kita yang kita berikan, yang kalau itu betul-betul ikhlas, Allah paling menghentikan diumpamakan oleh Allah adalah kita memberikan atau menanam sebuah benih, yang benih ini muncul menjadi 7 bulir, dari masing-masing bulir ini kemudian ada 100 buah. Jadi sedekah yang betul-betul ikhlas bisa mengundang balasan dari Allah, dan itu kalau masuk cash and carry di dunia sampai 700 kali lipat. Yang paling kecil 10, 40, 25, 100 sampai 700. Kita buka surah Al-Baqarah yang paling banyak sampai 700 kali lipat. Jadi kalau sudah berusaha, sudah istighfar, tapi kalau masih belum lancar, boleh jadi kita perlu sedekah. Karena boleh jadi harta yang kita kumpulkan kurang kita syukuri, belum kita keluarkan. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala, sedekahkan. Ini sedekah yang biar jadi jariah dalam bentuk macam-macam lagu. Berikan mushaf Al-Quran, berikan kepada para penghafal Quran. Selama mereka menghafal Quran dari Quran jenengan, maka pahala mengalir. Ketika mereka sudah hafal dan tidak menggunakan mushaf jenengan, setiap mereka muzallamah membaca Quran yang hafal karena mengocok Quran jenengan, pahala mengalir. Si santri sing pun hafal ini ngajar ke santri sanesipun, karena awalnya ngangge Quran jenengan, santri ini mau Quran nampaknya pahala mengalir juga, dan seterusnya. Modal 100.000 pahala mengalir tanpa henti. Maka saya sering matur ke bapak-bapak yang sering ngasih tempat saya. Anak kalau ngaji, kalau bisa jangan pakai Quran orang lain. Harus dari jenengan sebagai orang tua. Belikan yang terbaik. Saya itu diberikan oleh bapak saya. Bapak saya itu langsung diboten ngaji, boten teman sini ya, karena sayang anak, begitu saya kata Quran ya dari Mas Musa, Mas Bogor, saya diajak mengundilan. Kan melihat Quran yang terbaik, yang paling baik. Sampai sekarang masih rawat. Setiap kita baca, saya baca, insya Allah pahalanya mengalir. Saya mengajarkan Quran pada anak-anak saya, masa belajar dari Quran yang diberikan bapak saya, mengalir terus. Maka luar biasa. Jadi dengan ada kelonggaran anggaran, ini dari kurang, masih dikongen kilo sama. Untuk orang tua jenengan, apalagi jenengan, itu para penghafal Quran. Saya sering banyak di TV. Kali yang di sini sudah mandi tumpuk ada peraturan.
karena saya ke tempat lain yang membutuhkan. Itu karena apa? Insya Allah pahalanya mengalir sampai seterusnya. Contoh sedekah jariah. Kemudian yang lain, misalkan membuatkan semua di daerah keringat. Bapak Ibu hadirin Allah, dengan kalau kesempatan tidak haji atau umroh, seperti di bumi yang Jambi yang baru pulang Allah. Di Mekah itu ada sumur Usman Bir, sumur Usman. Itu adalah sedekahnya sahabat Usman bin Affan yang sampai sekarang sumber itu masih ada dan dimanfaatkan oleh kaum muslimin. 1.500 tahun tidak pernah berhenti mengalirkan pahala meskipun Usman bin Affan sudah di alam barzah. Tadi kata, kalau ada rombongan yang tiap tahun kami itu ngebor di daerah Keringan. Itu sing titik 1.000 orang itu bawa serong juga, kita kumpulkan, ngebor. Daerah Keringan butuh sekalian. Kita tiap tahun ngebor. Sebagai pengabdian kita. Itu insya Allah bisa menjadi sedekah jariah. Nah, yang ketujuh Bapak Ibu, pertama perhatikan untuk para pemuda, anak muda, ya, rezeki yang didatangkan oleh Allah karena apa? Karena menikah. Yang disilakan pemuda, Allah paling mengingatkan tentang surah Al-Isra ayat 31, wala taqtulu auladakum khasyatu imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum. Jangan kamu bunuh anak-anak karena takut miskin, ya, ketika kamu menikah, dan kamilah yang akan menanggung rezeki mereka dan juga kami. Makanya kadang zaman ini untuk tiang sepuluh banyak anak banyak rezeki karena memang anak itu membawa rezeki yang banyak. Kita sudah sedang zaman di Mos itu lahir anak pertama, alhamdulillah dari rezeki anak pertama itu kebetulan saya dapat beasiswa untuk sekolah lanjut dan termasuk kemudian diterima bekerja itu fadilah atau karena menikah ada anak pertama. Anak kedua rezekinya bisa pindah dari tempat yang kos-kosan itu, kemudian saya diterima resmi sebagai PNS. Saya ingat betul itu karena pas habis lahir 2008 anak kedua saya lahir. Anak saya ketiga lahir itu alhamdulillah tidak ngontrak lagi, tapi sudah alhamdulillah rezekinya anak yang ketiga Allah memberikan obat untuk kami bernaung itu permanen. Jadi anak itu membawa rezeki, jangan takut para pemuda untuk menikah ketika dalam kondisi yang belum sukses. Ingatlah pasangan yang mau menemanimu ketika kamu belum sukses dan kemudian sampai menemani suksesmu, itu akan jadi pasangan yang setia. Banyak yang kalau nek ditarik, misalnya para pemuda, para wanita itu kalau diajak bahagia kan, tapi yang mau untuk merintis kebahagiaan sejak awal itu tidak banyak. Makanya kalau ada yang seperti itu dipertahankan, ya, di mana-mana. Ya. Percaya alhamdulillah, bukan mana-mana. Si itu berjalan. Karena menikah, karena menikah dan karena anak. Maka para pemuda yang sudah cukup umur, ada maisan meskipun tidak berkelebihan, bismillah niatkanlah dengan menikah. Karena menikah jika mendatangkan rezeki dan nanti muncul anak, dari anak itu nanti Allah akan tarik rezeki. Jadi ada 8 cara Allah mendatangkan rezeki kepada kita Bapak Ibu. Rezeki yang dijamin Allah, rezeki yang karena ikhtiar, rezeki karena bersyukur, karena bertakwa, karena sedekah, istighfar, dan karena menikah serta punya anak. Boleh kita menyadari ini sehingga kita bisa mengoptimalkan. Dengan kita mengoptimalkan Bapak Ibu, maka insya Allah rezeki bisa lancar, kita amin. Dengan rezeki yang lancar kita bisa bersedekah jariah. Insya Allah dengan sedekah jariah, meskipun kita nanti insya Allah sowan kepada Allah di alam barzah, di alam kubur, masih mengalir kepada kita. Nek dereng lancar di wow, diperhatikan. Barangkali mungkin kirang doa salah kalipun kurang memuliakan orang tua, ikhtiaripun kirang mas tapapun kirang sungguh-sungguh, sedekahnya pun berbanyak, hindari maksiat, dan salah satu hadis yang lain di luar yang Quran, perbanyak silaturahmi. Maka pagi ini insya Allah selain kita tolabul ilmi, kita silaturahmi, insya Allah karuniakan rezeki yang luas barokah kepada kita. Karena rezeki itu yang penting bukan banyaknya, tapi barokahnya. Barokah itu ziyadatan fil khair, bertambah kebaikannya sedikit tapi bertambah kebaikan lebih baik daripada banyak tapi mendatangkan kemaksiatan. Bismillah Bapak Ibu, semoga insya Allah
dengan kita mengadakan majelis birrul walidain ada tambahan ilmu buat kita semuanya, termasuk pada saya sendiri, dan juga kita ada fadilah silaturahim dan juga fadilah kita kirim doa untuk orang tua kita. Mungkin wonten manfaatipun ingkang kita aturaken. Daya lepat bila kula matur nyuwun pangapunten. Insyaallah tahun ngajeng dipun sambung malih pilih apake insyaallah kalian dai ustaz mubalik yang lain karena sudah 5 tahun gitu. Makanya kasihan yang jamaah pilih sampun bosan. Kan juga perlu ngaji dari ustaz yang lain. Makanya tahun depan saya duduk sebagai peserta. Insyaallah panitia tahun depan bisa menghadirkan ustaz atau mubalik yang lain. Saya bersama-sama yang lain juga ngaji. Karena matur terus gini, kaya isi itu kalau kita tahu pas, terus kata dipun. Pengatur jadi Bapak Ibu, minamane saya lepas dengan pamitan, semoga dimulai satu pun saking majelis kita, insyaallah kita untuk fadilah untuk Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini doa mau sampun cangkep kalian Bapak kita mengakhiri kanthi maos tahmid sareng untuk Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, saking Allah wa akhiri bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.